Ladies and gentlemen, apa kabar semuanya mahasiswa, mahasiswi Institut Setiami yang berbahagia? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, alhamdulillah, Pak. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Bagi yang masih ada kue di rumah boleh dikirim ke rumah masing-masing. Jadi siapa yang masih ada kue lebaran coba tunjuk kaki, tunjuk kaki, tunjuk tangan. Kang Indah mau tahu tuh soalnya. Udah pada habis, Pak. Udah habis. Ya, kalau gitu kita kirim Udah balik habis, lah. Pak. Udah habis. Oke. Teman-teman sekalian, senang sekali pada malam ini kita kembali berjumpa untuk kuliah lanjutan manajemen operasional. Saya bersama Kang atau Pak Indah Gumilang akan melanjutkan materi kita terkait dengan manajemen operasional. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, kalian telah melalui 8 session sebelumnya dan sudah baru saja mengikuti UTS. Sebagaimana telah saya sampaikan dalam pengantar kuliah dahulu, bahwa bagi saya UTS itu memang sebuah keharusan, tapi jauh lebih penting bagi saya keaktifan kalian dalam perkuliahan, khususnya ketika kita berjumpa dalam Zoom, dan ketika saya mengajak kalian ikut join sejauh yang kalian bisa dengan forum-forum yang saya adakan dengan negara-negara ASEAN. Karena itu saya selalu menambahkan poin reward untuk mereka yang aktif. Dan saya tahu juga yang nggak aktif itu bukan berarti nggak mau, tapi lagi jam kantor apa segala macam. Maksud saya, kalau kalian lagi jam kantor atau apalah namanya, nggak sempat memantau, kalau masih sempat join secara pasif gitu, itu lakukan saja supaya saya bisa memfoto screen sehingga saya tahu siapa yang ikut akses join. Apapun mungkin nggak sempat mendengarkan langsung, tapi kita punya recordednya dan kita akan kirim kepada kalian yang memang sempat join tapi tak sempat mengikuti secara seksama gitu. Oke, baik, kita akan mulai kuliah malam ini, lanjutan kuliah sebelum UTS. Nanti Pak Indah Gumilang akan mengawali materi ini dan nanti di ujungnya saya akan memberikan ilustrasi tambahannya. Sebelum kita mulai, saya persilahkan pengurus kelas untuk memimpin doa dan bagi yang tidak berkepentingan bicara supaya memute-kan sound-nya. Jadi kita akan mulai dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing seperti mana biasanya. Saya serahkan kepada pengurus kelas untuk memimpin doa ini supaya teman-temannya bisa mengikuti. Silakan, siapa saja pengurus kelas yang sempat hadir, saya nggak sempat mantau di Zoom ini, saya ketuanya kah, sekretarisnya kah, bendahara kah, silakan ya. Baik, atau yang lain. Terima kasih, Pak. Untuk mengawali kegiatan kita pada malam hari ini, kita berdoa agar diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi kelancaran dalam sesi perkuliahan ini. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri. Terima kasih. Selesai. Baik, terima kasih Mas Syarif. Sebelum Kang Indah memberikan sharing PowerPoint-nya, nanti secara direct Mas Syarif kita follow up tentang planning kita untuk outing class ataupun outbound class. Nanti kita bicarakan di luar jam kuliah ini supaya persiapannya lebih jauh hari karena menyangkut kita kehadiran ke tempat orang lain dan sebagainya. Oke. Thank you, Mr. Syarif. Saya tahu inti juga sibuk kerja dan sebagainya. Kang Indah, are you ready to sharing PowerPoint about manajemen operasional? Iya, Pak. Oke, please. Baik. Saya lagi di mana nih Kang Indah, di tempat tahu apa tempat tempe? Nggak tahu ya. Nanti tanya. Nanti aja lah tanyanya. Iya, lagi di luar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba memulainya dengan materi berikutnya tentang desain produk ya, dari desain produk dan manajemen kualitas. Bahwa dalam manajemen operasional itu tentunya perlu adanya salah satu dari yang sekian banyak yaitu desain produk dan manajemen kualitasnya. Nah, di sini bahwa pengertiannya atau definisi dari desain produk ini sendiri adalah yaitu sebagai atau bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen atau perusahaan ya kepada konsumen atau kepada pemakai akhir. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan, bersaing melalui strategi bisnis. Ya, jadi ada strategi bisnis supaya bisa bersaing sama kompetitor yang lain. Adanya pembedaan ini pembedaan maksudnya diferensiasi, kemudian adanya biaya rendah atau kemungkinan biaya. Jadi bersaing dalam arti di sini perbedaan di sini bahwa kualitas atau produk yang ditawarkan ke konsumen itu harus mempunyai perbedaan yang bikin konsumen itu jadi tertarik atau penasaran. Ya, ada perbedaannya. Jadi jangan sampai produk yang sudah ada kita bikin lagi atau kita buat lagi dengan produk yang sama. Yaitu kurang ini ya, kurang strateginya kurang. Kemudian biaya rendah. Ya, biaya rendah itu dalam arti bahwa dalam pembuatan atau produk itu dibikin seminimal mungkin untuk menghasilkan semaksimal mungkin dalam arti yang berkualitas tentunya. Kemudian respon cepat ya. Respon cepat di sini bahwa apabila ada komplain dari konsumen atau pemakai akhir atau masyarakat bahwa si perusahaan itu yang mempunyai produk ya cepat merespon. Misalnya yang sederhana misalkan produk itu sudah habis masa kadaluarsanya. Sehingga respon cepat di sini bahwa dari perusahaan itu menarik produk tersebut. Jangan sampai produk itu sampai apalagi yang berkaitan dengan makanan ya. Jadi tidak boleh dikonsumsi kalau memang udah habis masa kadaluarsa. Kemudian yang berikutnya kombinasi di antara ketiga strategi tersebut. Ya dalam arti di sini adanya mix-nya, ada kombinasinya ya dari perbedaannya, bisa inovasi, kemudian biayanya rendah, kemudian ada respon tadi yang cepat, ya rapid respon. Baik, kita selanjutnya yaitu bahwa di sini ada product cycle atau product life cycle ya, ada siklus di produk di sini bahwa yang dinamakan dengan siklus di sini yaitu perjalanan produk ya dari mulai tahapan pengenalan hingga menghilang dari pasaran. Dalam arti menghilang di sini udah terbeli atau terjual. Di sini ada kurvanya di sini ada I atau introduction atau tahap perkenalan. Ya biasanya di sini dalam I di sini bahwa produk di situ dalam bentuk atau dalam ini perkenalan ya di sini. Kemudian ada G di sini growth di sini. Growth di sini adalah tahap pertumbuhan. Nah, jadi produk itu dari mulai diperkenalkan, kemudian adanya pertumbuhan, ada tahap kedewasaan. Tahap kedewasaan di sini bahwa si produk itu sudah memulai untuk bisa dipasarkan untuk bisa dijual ya. Kemudian di sini ada decline atau tahap penurunan. Biasa yang namanya siklus ini pasti naik, turun, nanti naik lagi gitu ya. Udah perjalanan dalam produk ya. Jadi bagaimana caranya supaya produk kita tetap
bagus atau naik, ya harus adanya perbedaan atau inovasi supaya tidak monoton, dalam arti mungkin kalau diambil contoh misalnya kalau dulu bentuk Aqua itu monoton, botolnya begitu, kemudian dikemas, dibikin inovasi, botolnya beda, kemasannya beda. Nah, itu akan lebih menarik. Salah satu contoh sederhana itu ya. Nah, di sini ada produk saya Life Cycle. Jadi di sini ada apa namanya siklus dari atau siklus hidup dari suatu produk. Baik, kita lanjut di yang berikutnya, yaitu tentang tadi berkaitan dengan siklus tadi dan pilihan strategi. Yang pertama tadi ada perkenalan atau introduction, bahwa masih menyesuaikan pasar dan banyak biaya. Satu, riset. Nah, biasa kalau misalkan dalam suatu produk itu, kalau kita mau memperkenalkan kan harus ada riset, ada penelitian sebelumnya. Dalam arti di sini penelitian bisa penelitian bentuk produk atau penelitian di pasar ya. Biasanya kalau dalam suatu perusahaan atau anggap aja organisasi itu ada bagian-bagian yang memang tugasnya untuk meneliti. Misalnya di sini kalau kita bicara tentang retail misalnya, ada bagian yang meneliti harga di pasarannya gimana. Ya misalkan harga cabai keriting di toko A dengan atau di supermarket A dengan di supermarket B itu gimana gitu ya. Untuk supaya apa? Supaya dalam penentuan harga tidak apa ya, kalau dibilang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Kemudian pengembangan produk di sini ya, jadi ada pengembangan produk, kemudian ada modifikasi proses dan pengembangan pemasok. Ya, di sini itu adalah dalam perkenalan produk ya, perkenalan. Jadi ada penelitian, pengembangan, modifikasi proses dan pengembangan pemasok. Dalam arti pengembangan pemasok di sini kita tidak bisa atau tidak harus satu pemasok saja. Kalau memang ada yang lain yang lebih bagus barangnya atau bahannya atau modelnya lebih bagus, ya kenapa tidak gitu ya. Kemudian yang kedua di sini ada pertumbuhan atau masa pertumbuhan, growth di sini ya, growth. Desain produk sudah stabil sehingga perlu peramalan kebutuhan kapasitas yang efektif dan perlu peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Nah, ini udah mulai dalam masa pertumbuhan di sini produk udah mulai stabil ya. Jadi sudah dikenal, minimal sudah dikenal sama masyarakat ya. Jadi di sini ada kata bahwa peningkatan kapasitas agar dapat memenuhi permintaan. Ya, jadi di sini ada cara atau strategi untuk supaya masyarakat konsumen yang lain atau di luar itu akan terpenuhi permintaannya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan konsumen. Kemudian yang ketiga ada kematangan atau maturity ya, maturity yaitu pesaing sudah dapat dipastikan dan memerlukan inovasi. Pengendalian biaya harus lebih baik, meningkatkan keuntungan dengan pembatasan lini produk. Ya, di sini udah mulai matang. Dalam arti mulai matang di sini tadi sudah stabil, kemudian gimana caranya kita menginovasi suatu produk itu ya. Dalam udah menginovasi, biaya juga dikendalikan lebih baik gitu ya. Supaya supaya profit akan lebih besar. Kemudian yang berikutnya itu penurunan produk hampir mati maka mungkin perlu menghentikan produk tersebut dan menggantikan dengan desain baru. Nah, biasanya konsumen itu kenapa ada penurunan, karena salah satunya mulai jenuh ya. Misalnya ada fashion yang tentang fashion A itu waktu awal-awal muncul itu rame, lama orang kan jadi jenuh, akhirnya itu yang disebut dengan penurunan atau decline.
Dan itu bagi suatu perusahaan yang memproduksi itu harus menghentikan membuat produk dan menggantikan dengan desain yang baru tadi supaya ada penyegaran, produk itu akan lebih menarik. Jadi jangan sampai monoton bahwa produk itu kayak gitu gitu. Sampai di sini ada tambahan dulu Pak Reza mungkin. Silakan. Oke, thank you very much Kang Indah. Teman-teman mahasiswa, tadi Kang Indah atau Pak Indah sudah memberi satu ilustrasi atau satu tambahan materi yang bagus. Sebelum saya mencoba mereview dan menambahkan, ada yang mau bertanya dulu nggak? Mungkin Kang Indah boleh di screen-nya di dulu. Ya, silakan. Gimana Mas Syarif? Teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing sebelum saya lanjut? Ini ada berapa orang sudah join ya? Sudah 20, 20. Ada 11 orang. Oke, saya coba panggil to say hello lah. Anita Bahar. Anita Bahar. Anita Yuniar. Anissa juga. Oh, ini Anita. Anissa Clara. Saya Pak. Nur. Pak. Ya, Novianti. PT Makmuri siapa ya? Apa nih? Pak Rasel ya. Rizka. Syarif. Yasar. Ramzi. Yang sering bisa punya kesempatan atau ada peluang join di International Share Lecture Series yang sering saya ajak ikut nambah point reward siapa ya? Saya lihat di layar tapi belum kan rekapnya nanti. Saya cuma mengumpulkan rekap foto screen untuk nanti dilihat atu-atu. Oke, dari nama yang saya sebut tadi, kalau ada yang mau tanya atau ingin sharing silahkan ya, ngomong aja Pak. Sekarang saya mau review sedikit yang disampaikan oleh Pak Indah tadi. Pertama tentang diferensiasi, yang kedua tentang cost leadership. Ya tadi itu bagaimana kita menjadi pemimpin harga itu ada dua ya, ada cost leadership. Bagaimana kita menjadi pemimpin dalam harga paling murah. Seperti kalian kalau misalnya dulu kalau belanja ke Carrefour, nggak tahu sekarang apa masih berlaku, atau kalau ada di tempat lain yang lebih murah, silakan diberitahu pada mereka untuk mereka tukarkan dengan barang yang sama kalau ada. Jadi itu udah cost leadership ya. Yang ketiga saya ingin ilustrasikan tentang good service tadi yang Pak Indah bilang responsif. Namun sebelumnya saya ingin mereview sedikit. Ini manajemen operasional. Sebenarnya kita mata kuliah ini membahas tentang bagaimana manajemen itu dioperasikan di lapangan. Ya. Manajemen dioperasionalkan. Sebagaimana kalian tahu, manajemen itu ada fungsinya yang 4 itu ya. Fungsi planning, ya kan? Ada fungsi organizing, ada fungsi actuating, ada fungsi controlling, ya kan? Nah, ini Kang Indah, ini kalau bisa saya jadi co-host nanti gimana kalau ada yang bersuara? Ya, baik. Saya mau mute nggak bisa. Ya, baik Pak. Ya. Nah, jadi, itu dalam fungsinya. Kemudian di dalam manajemen itu sebagaimana kalian juga harus mengambil mata kuliah, ada manajemen produksi, ya kan, atau disebut juga di mata kuliah itu disebut kuantitatif manajemen biasanya atau production management. Ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, ada manajemen sumber daya manusia. Nah, semua manajemen itu bagaimana dioperasikan ya, diterapkan di lapangan. Itu yang dibahas dalam mata kuliah manajemen operasional. Karena semua itu ada dalam praktek bisnis sebuah company ya, perusahaan. Aspek produksi ada,
aspek manajemen keuangan ada, aspek manajemen pemasaran ada, aspek manajemen sumber daya manusia ada, aspek manajemen distribusi dan sebagainya ada. Nah, yang sedang dibahas sekarang itu lebih kepada aspek manajemen produksinya. Nah, yang tadi Pak Indah sebutkan diferensiasi. Jadi kalau kita dalam bisnis ingin berhasil menguasai pasar atau kita mampu menjadi leading di pasar, maka kita harus menerapkan suatu konsep manajemen operasional dengan prinsip diferensiasi. Diferensiasi itu artinya membedakan produk kita dengan produk yang lain itu jelas tanpa bisa diragukan lagi bahwa kita memang berbeda gitu, different. Jadi kalau kalian misalnya beli mie instan, kadang-kadang kan kalian susah membedakan sedap mie, Indomie, apa segala macam, karena memang hampir sama ya, betapapun tentu ada rasa yang berbeda-beda. Tapi kalau kalian membeli misalnya mie yang baru muncul, apa itu namanya itu, yang dari vegetable tuh, dari sayur itu apa namanya? Monilo. Nah, itu namanya dia muncul dengan diferensiasi. Sehingga orang langsung bisa menandai ini bukan mie yang biasa kayak yang sudah ada selama ini. Itu namanya diferensiasi. Jadi kalau kita mau berhasil dalam bisnis, kita harus mampu memunculkan produk kita yang different tadi Pak Ida mengatakan. Nah, ada juga kita harus melakukan produk kita malah supaya jangan bisa dibedain banget. Supaya kita bisa mendongkrak produk lain yang masih satu grup dengan kita, tapi dia sebenarnya second layer. Jadi dia grade kedua misalnya ya. Kalian lihat kan ada mobil Terios dengan Ras gitu. Atau Xenia dengan Avanza. Apalagi kawannya yang mirip satu dengan yang lain. Kan kalau Terios kan Avanza. Kalau Terios itu kan Daihatsu. Kalau Terios kan ini Ras. Terios itu kan Daihatsu, Ras itu kan Toyota. Xenia itu kan Daihatsu. Avanza itu kan Toyota. Kemudian apalagi yang selalu mereka dibuat mirip-mirip. Nah, ini sebenarnya sebaliknya, namanya undiferensiasi. Membuat bagaimana orang sukar membedakan supaya apa? Supaya harganya si Terios dan harga Xenia itu bisa diangkat lebih tinggi dari sebelumnya yang sangat berbeda gitu loh. Paham tak? Nah, ini namanya sebaliknya undiferensiasi. Jadi melakukan sesuatu yang tidak terlihat terlalu jauh beda. Itu terkait diferensiasi dan undiferensiasi ya. Yang kedua tadi Pak Indah mengatakan bagaimana supaya produk kita itu benar-benar itu bisa lebih bersaing dengan harga produk lain yang mungkin sejenis atau mungkin satu satu varian gitu, maka yang harus dilakukan adalah cost leadership. Bagaimana kita mampu memimpin memimpin biaya paling murah sehingga kita bisa menjual dengan perbedaan harga tapi tidak mengurangi keuntungan. Contoh sekarang kalau kalian perhatikan, sudah banyak kafe atau resto itu yang memilih penjualan take away, betul nggak? Setelah COVID, banyak yang sebenarnya ruang tempat penjualan mereka itu agak luas, dulu bisa makan minum di tempat, tapi mereka sekarang tidak menyediakan itu lagi. Malah counternya dimajukan dia sehingga orang cuma bisa beli take away aja. Ini maksudnya setidaknya ada dua. Yang pertama, orang tahu bahwa sekarang orang mau makan lama-lama, duduk lama-lama di tempat dengan bermacam campur orang udah bukan lagi trennya. Sehingga mereka berpikir untuk apa harus membuka luas tempat duduk dan sebagainya, sehingga harus menambah karyawan yang melayani,
harus menambah listrik, AC yang harus diaktifkan dan sebagainya. Jadi mereka lebih menekan kos di situ sehingga orang cuma beli untuk dibawa pulang aja, take away aja. Nah, itu untuk menekankan kos, tapi yang penting makanannya itu tetap quality-nya mereka bisa jaga ya. Nah, cara lain adalah ada yang sifatnya cost leadership-nya adalah mereka tidak ada sifatnya yang bisa take away, tapi semua delivery ya. Semuanya by online saja. Sehingga mereka tidak perlu menyewa satu tempat tertentu, tapi bisa dari satu tempat yang sangat sederhana, tapi produknya berlipat-lipat, kuantitinya bisa disupply. Yang ketiga, tadi disebut Pak Indah, responsif. Bagaimana supaya konsumen itu selalu tidak pergi ke tempat lain, maka pelayanan yang diberikan itu harus cepat sekali. Jangan, karena sekarang lambat 2-3 menit aja orang udah pindah ke platform lain, udah ngorder tempat lain. Jadi di sini good service. Jadi penting banget DCG ini, saya singkatnya DCG, yaitu diferensiasi, tapi juga ada tadi undiferensiasi. Kemudian ada cost leadership, ya, jadi pemimpin biaya yang murah dengan berbagai macam penyesuaian baik dalam produksi maupun delivery dalam pelayanan, dan good service, yaitu makin cepatnya responsi kita terhadap apapun. Jadi harus ada yang menjaga gawang di virtual, di digitalnya itu atau di sosmednya itu, sehingga jangan sampai 1 menit pun terlalu lama sudah orang menunggunya zaman sekarang, sehingga cepat pindah lagi kalau nggak cepat direspon di situ ya. Dan itu ilustrasi tambahan dari saya. Selanjutnya tentang analisis produk berdasarkan nilai atau product based value analysis atau product by value analysis. Kang Indah boleh melanjutkan lagi, nanti saya beri ilustrasi tambahan. Silakan, kita sampai jam 19.30 saja, karena 1 jam saja kita teorinya, nanti yang lain-lainnya bisa dieksplor dari berbagai sumber. Silakan Kang Indah, analisa produk berdasarkan nilai atau product by value analysis. Kang Indah masih di layar, Pak? Oh, Pak Indah lagi ke tempat lain ya? Iya, ada Pak. Oh, oke. Ke-mute. Baik, kita lanjut di analisis produk berdasarkan nilai atau product by value analysis berdasarkan prinsip Pareto, yaitu fokus pada sebentar, udah nyampe belum Pak? Udah ini belum? Iya betul, iya betul. Sekarang analisa produk berdasarkan nilai atau produk. Udah. Oh, belum di share ya? Sebentar. Belum Pak, belum di Oh, screen. layarnya belum. Tadi Ya, kan ya, di ya, shutdown tadi. Oh ya. Nah, baik. Ya, berikutnya yaitu tentang analisa produk berdasarkan nilai. Nah, di sini ada yang disebut dengan berdasarkan prinsip Pareto, yaitu fokus pada permasalahan yang sedikit tetapi penting. Maka memilih desain produk yang cocok seharusnya mengacu pada prinsip tersebut. Ya, maksudnya Pareto di sini bahwa dengan sedikit perubahan atau inovasi, tapi sangat-sangat penting gitu ya untuk memilih desain produk atau adanya perubahan atau perbedaan dari produk awal. Sehingga perlu menetapkan analisis produk berdasarkan nilai, ya, yaitu mengurutkan produk dari yang tertinggi ke yang terendah berdasarkan kontribusi nilai uang dari masing-masing produk bagi perusahaan. Analisis tersebut juga mengurutkan kontribusi pendapatan total tahunan dari tiap produk. Ya, jadi itu pasti berkelanjutan atau berkaitan erat, dari mulai desain produk nanti akan ke kontribusi ke nilai uang, kemudian dari kontribusi pendapatan. Jadi tadinya yang misalkan bisa ke tahunan tiap produk. Nah, itu sangat berkaitan erat. Sehingga apabila kontribusi per unit rendah,
mungkin akan terlihat berbeda jika tingkat penjualannya tinggi. Nah, ya jadi intinya dari sini bahwa untuk pengembangan produk atau desain produk itu sangat-sangat penting ya, walaupun hanya sedikit perubahannya. Ya, jadi nilainya akan berimpact kepada nanti ke harga atau ke eh, kuantiti penjualan produk itu akan berimpact walaupun hanya sedikit ya. Tapi itu di atas dikatakan itu sangat-sangat penting agar supaya kenapa akan mendongkrak kembali atau menaikkan kembali citra produk itu sendiri. Ya, baik. Yang berikutnya yaitu penciptaan produk baru. Di sini ada peluang penciptaan produk baru. Keadaan yang memberikan peluang munculnya produk baru diantaranya adalah ada satu pemahaman konsumen, kemudian perubahan ekonomi. Nah, ini adalah yang akan memicu atau yang akan berimpact kepada penciptaan produk baru, ya, pemahaman konsumen, perubahan ekonomi, kemudian perubahan sosiologis dan demografis, perubahan teknologi, ya, perubahan politik atau peraturan. Sini perubahan yang lain seperti ada praktek di pasar, supplier, standar profesi dan distributor. Yang tadi Pak Reza bilang bahwa sekarang orang lebih memilih take away atau drive to ketimbang makan di situ karena tadi ada dari impact dari masa-masa pandemi dulu, orang sekarang kan udah jarang makan, bahkan tadi tempatnya juga dibikin supaya orang tidak makan di situ gitu ya. Jadi lebih mengarahkan supaya dibawa pulang atau take away tadi. Nah, itu adalah adanya perubahan teknologi atau perubahan sosiologis, yaitu salah satunya. Jadi sehingga menciptakan produk baru di sini dalam arti desain bahwa bukan saja kita menciptakan produk baru, tetapi menciptakan suasana atau pelayanan yang baru juga ya. Jadi tidak harus rumah makan juga tidak harus makan di situ sekarang. Bahkan dianjurkan untuk dibawa pulang saja. Ya itu sebetulnya impact yang sangat-sangat positif dan ada negatifnya ya. Kalau positifnya ya orang dari masa pandemi itu kan jadi orang tidak bergerumun, tidak ini ya tidak banyak orang berkumpul gitu ya. Tapi kalau dari mungkin sisi negatif ya pasti ada, cuman mungkin orang lebih mengarahkan ke tingkat keamanan. Jadi itu akan lebih ini ya lebih terkoordinir untuk keamanannya. Nah, yang kedua tadi peluang penciptaan produk, yang kedua pentingnya produk baru, bahwa perusahaan perlu terus-menerus melakukan upaya penciptaan produk baru atau pembaharuan produk karena untuk dapat mengimbangi persaingan ya yang dihadapi di antara produk substitusi ya maupun perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, jadi ini kalau kita atau teman-teman punya suatu produk, baik itu produk berupa barang, kalau jasa ya mungkin tidak ada terlalu banyak penciptaan produk ya, tapi kalau di barang itu ada harus selalu berinovasi terus-menerus tidak berhenti ya, karena semakin ke sini orang semakin persaingan semakin ketat, semakin banyak, orang semakin mudah untuk menginovasi suatu produk, banyak di internet, banyak di media yang lain gitu. Jadi orang lebih mudah ketimbang dulu teknologi belum maju. Jadi memang di sini dituntut bahwa perusahaan harus terus-menerus melakukan penciptaan produk ya. Dalam arti penciptaan di sini yang tadi lebih ke inovasi. Kalau penciptaan yang baru ya kemungkinan ya bukan agak kecil ya, memang
kayak misalkan Aqua, itu nggak mungkin penciptaan produk baru, tapi lebih ke arah ke inovasi produk itu sendiri, di kemasannya, atau di labelnya, atau di yang lain-lainnya itu harus selalu terus-menerus supaya si konsumen itu tidak monoton, tidak ini ya, tidak bosan dengan produk itu sendiri. Kang Indra, Nah, boleh saya lanjut ya? Saya silakan tambahin ya. Pak. Nih, baik. Ini Oke. keluar dulu ya. Jadi Ya, silakan. nanti masuk lagi. Nah, saya tambahkan bagus sekali tadi yang Kang Indra menyampaikan tentang pentingnya bagaimana sekarang setelah COVID pandemik ini kita melihat peluang baru untuk menciptakan produk baru ya. Jadi peluang penciptaan produk baru tadi disampaikan. Nah, sekarang siapa pelaku bisnis yang tidak memahami selera konsumen itu goodbye sudah. Karena setelah COVID 2 tahun ini benar-benar konsumen berubah perilakunya. Behaviors-nya mulai concern pada higienitas. Tentang kebersihan tempat, sehingga harus diinformasikan bahwa tempat kami disterilisasi ataupun selalu dibersihkan dan sebagainya, kemudian pekerjanya selalu dicek dan sebagainya, kesehatan dan juga tentang daya tahan tubuh dan sebagainya. Jadi konsumen sekarang sudah berbeda dengan konsumen sebelum COVID. Jadi penting banget sebagai pelaku bisnis memahami perilaku baru konsumen sekarang. Ya, bukan hanya soal higienitas, tapi juga soal proses produk itu sendiri dibuat seperti apa. Dia mulai lebih mempertanyakan. Bukan seperti sebelum pandemik, sehingga semuanya hantam aja. Yang kedua, perubahan ekonomi. Sebagaimana saudara ketahui, saat ini ekonomi itu terjejas ya kata orang Malaysia, atau terdampak sangat signifikan selama 2 tahun lebih ini, sehingga banyak kan kita tahu banyak orang harus diberhentikan atau harus diputuskan kerjaannya dan hubungan kerjanya karena itu tadi terdampak oleh COVID ya. Karena itu orang sekarang sangat sangat memperhitungkan atau sangat rasional dalam menggunakan atau mengeluarkan uang. Membeli sesuatu kalau dulu pertimbangannya cuma 2 langkah, sekarang bisa 4, 5 langkah sebelum mengeksekusi pembeliannya. Nah, ini karena perubahan ekonomi terkait dengan income yang mereka terima. Karena itu, selaku pelaku bisnis kita harus melihat. Kalau saya menyarankan pada pelaku bisnis, mereka sebaiknya mulai packing, jadi produk-produk mereka yang selama ini dalam ukuran yang besar atau yang sedang sebaiknya dikemas dalam ukuran yang lebih kecil, sehingga memungkinkan orang membeli lebih sedikit uang yang dikeluarkan, betapapun volume yang dibeli atau unit yang dibeli lebih sedikit juga, karena bagi dia mungkin misalnya maaf ya, ini di depan saya ada biskuit Roma ya. Nah, nih itu bukan saya nunjukkan biskuit Roma karena promosi atau supaya Pak Indah pengen juga, bukan ya. Tapi maksudnya ini kan ukuran ini sekarang mungkin orang mau beli misalnya 15.000. Nah, sekarang kan kalau dikemas dalam packing-packing yang kecil, mungkin kalian sering lihat di kios-kios tuh kayak kerencengan gitu kan. Itu jauh lebih cepat lakunya karena uang yang dikeluarkan tidak terlalu besar kan. Padahal produk atau biskuit yang mau dimakan dapat juga gitu. Jadi ini perubahan ekonomi harus membuat kita melakukan inovasi terhadap misalnya ukuran packingnya, sehingga orang tidak perlu mengeluarkan uang terlalu besar untuk tetap bisa menikmati produk itu. Gitu. Kemudian perubahan sosiologis dan demografis. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin misalnya di Bekasi diberitakan di koran Radar Bekasi bahwa penduduk Bekasi sekarang lebih banyak yang keluar daripada yang masuk.
setelah COVID. Itu kenapa? Karena saya pikir karena lapangan pekerjaan mungkin sudah banyak yang berkurang, ya kan? Sebagaimana kalian ketahui tadi bahwa banyak resto-resto yang tadinya mempekerjakan sekian orang akhirnya menguranginya dengan membuat apa namanya take away segala macam sehingga mengurangi kan. Akibatnya mereka mungkin tidak mau tinggal lagi di Bekasi cuma ke kota lain atau dia balik ke kampung halaman untuk membuat usaha lain di sana. Jadi ada perubahan penduduk juga baik di sini jumlahnya maupun pergeseran apa namanya profesi gitu ya. Kemudian perubahan teknologi yang sudah pastilah seperti kita saat ini mungkin di rumah-rumah dahulu jarang betul bolak-balik datang paket. Lama-lama saya boring juga dengan paket-paket. Udah taruh aja di situ mas, sudah digantung tempatnya. Jadi masing-masing rumah sekarang punya tempat atau basket atau keranjang atau tas apa yang digantung di pintu pagar atau di mana yang anak-anaknya atau kalian lah belanjanya kan sudah bukan lagi pergi ke swalayan gitu dah gitulah. Nah, kemudian perubahan peraturan atau politik. Nah, ini misalnya sekarang penerapan PKMM dan sebagainya. Kemudian ada yang boleh hanya masuk 50% ke bioskop dan sebagainya. Itu tentu saja memberi impact dan bagaimana harus mengantisipasi yang tadinya waktu membuat perhitungan apa namanya itu analisis bisnis ataupun apa nama itu membuat visibility tadinya kapasitasnya 100 sekarang hanya bisa isi 50 dan itu kan tentu saja tidak sama dengan yang dibuat perhitungan dulu BEP-nya break even point-nya berapa balik modal berapa dengan kapasitas penuh karena nggak boleh dipenuh-penuhkan banget karena ada protokol COVID dan sebagainya ya. Nah ini peraturan-peraturan sudah juga bertambah atau berubah, ini harus diantisipasi. Yang terakhir tadi perubahan yang terkait dengan praktek di pasar tadi ya, berkaitan dengan pola penjualan, pola pembelian, selera konsumen segala macam. Kemudian juga soal sekarang misalnya ongkos kirim menjadi lebih murah daripada kita harus membayar orang kerja karena sekarang kan yang namanya delivery itu kan bersaing antara satu perusahaan dengan perusahaan lain ya sebagai yang mendistribusikan produk ya. Karena itu tadi di nomor 2 ini pentingnya produk baru itu artinya kita harus menganalisis ulang tentang perubahan perilaku konsumen ini agar produk yang dibuat ini seperti mana ada di slide tadi, Kang Indah boleh menayangkan slide lagi, itu untuk dapat mengimbangi persaingan yang dihadapi di antaranya membuat produk substitusi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen ya. Saya sekarang sering lihat ada tahu susu ya. Nah, jadi susu tidak lagi bergantung pada kedelai yang betul-betul kadang-kadang susah dan harganya enggak terjangkau. Jadi ada tahu susu ya. Nah, saya juga melihat dulu di Palembang ada kemudian empek-empek bukan lagi dari ikan, tapi empek-empek dibuat dari tahu. Jadi kalau empek-empek dari tahu, ini tahu malah dari susu. Jadi ini sesuatu yang harus dicari jalannya supaya tetap orang bisa mengkonsumsi, tapi tentu saja beda antara yang sebelumnya dengan yang baru. Tapi the show must go on, bisnis harus tetap jalan, maka kreativitas dan inovasi harus terus diputar untuk bisa eksis di pasar. Begitu Kang Indah, tambahan dari saya. Selanjutnya masih 15 menit lagi, silakan. Baik, kita lanjut beberapa slide lagi untuk pertemuan ini. Sorry. Nah, ini ada sistem pengembangan produk di sini. Yang C yaitu sistem pengembangan produk. Yang pertama yaitu bahwa tahapannya yang pertama ada ide ya, bahwa ide ini bisa berasal dari dalam perusahaan, misalnya bagian riset tadi ya, dan pengembangan dan dari luar juga
melalui pemahaman perilaku konsumen yang seperti tadi Pak Reza bilang bahwa konsumen juga pasti banyak menilai ya, dalam arti menilai produk yang kita gelontorkan atau kita jual. Jadi ide di sini tadi bisa yang dari riset ya, yang tadi saya bilang bahwa ada bagian-bagian perusahaan yang memang kerjaannya meneliti atau riset atau menganalisis barang-barang atau terutama di perusahaan atau di di lapangan ya. Jadi sampai di mana sih gitu produk kita diterima di konsumen gitu ya. Kemudian dari luar perusahaan pemahaman perilaku konsumen, persaingan, teknologi, pekerja, dan persediaan. Tahapan ini menjadi dasar untuk memasuki pasar dan biasanya mengikuti strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan. Kemudian yang kedua, kemampuan yang dimiliki perusahaan. Itu juga salah satu tahap ya, bahwa perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk merealisasikan ide dengan melakukan koordinasi dari berbagai bagian yang terkait di dalam perusahaan. Jadi kemampuan untuk merealisasikannya dari ide itu. Kemudian ketiga, ada permintaan konsumen dengan cara mengidentifikasi posisi dan manfaat produk yang diinginkan konsumen melalui atribut tentang produk. Ya, jadi itu juga satu bisa menjadi pengembangan produk. Ada kadang-kadang permintaan konsumen itu ada yang begini, ada yang begitu, itu ada timnya ya. Kemudian yang berikutnya spesifikasi ini ada spesifikasi fungsional, yaitu bagaimana suatu produk bisa berfungsi dengan melalui identifikasi karakteristik engineering produk, kemungkinan dibandingkan dengan produk dari pesaing. Jadi tadi keberfungsian produk atau spesifikasinya itu harus jelas juga ya. Itu salah satu pengembangan dari produk. Kemudian yang atau selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Bagaimana produk itu dibuat melalui spesifikasi fisik seperti ukuran dan dimensi. Nah, tadi yang Pak Reza jelaskan bahwa orang sekarang lebih gimana caranya supaya orang itu bisa dengan uang terbatas bisa membeli produk yang sama. Bisa jadi tadi ukurannya dikecilkan, misalkan contoh sederhana kayak donat ya. Kayak di Jeko itu kan ada yang besar, ada yang mini. Nah, roti juga ada yang roti yang mini, martabak mini. Nah, itu tujuannya supaya bagi masyarakat yang keuangannya memang terbatas atau tidak, kalau besar kan harus beli sekian rupiah. Tidak termasuk daus mini ya, itu lain. Daus mini. Ya, jadi itu adalah salah satu strategi marketing dari produk itu supaya bisa kenikmati juga sama konsumen yang ya memang daya belinya segitu gitu ya. Makanya sekarang kan banyak kendaraan juga kan, dulu mungkin besar-besar, sekarang kembali lagi jadi kecil-kecil gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada review desain ya. Review desain adalah spesifikasi produk sudah yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi apakah produk kita udah memenuhi keinginan konsumen atau belum? Nah, itu harus direview lagi desainnya ya. Kemudian yang G, tes pasar. Apakah produk memenuhi harapan konsumen? Ya, untuk memastikan prospek ke depannya melalui penjualan dalam jumlah besar. Ya, jadi tetap dari tim ada yang survei ke lapangan, ke konsumen atau ke pasar bahwa produk itu udah memenuhi harapan konsumen atau belum gitu ya. Kalau sudah memenuhi, otomatis produk itu akan bisa berkembang, bisa terjual akan lebih besar ya ketimbang dari konsumen yang banyak komplainnya. Kemudian yang berikutnya perkenalan di pasar dengan memproduksi secara massal untuk dipasarkan, yaitu produk juga ya, dalam arti
diterjun atau dilemparkan ke pasar supaya atau dijual ke pasar supaya konsumen mengetahui. Dan yang terakhir ada evaluasi, itu jelas untuk mengukur sukses atau gagal. Karena apabila gagal secara cepat bisa diganti produk lain yang lebih menguntungkan. Maksudnya dievaluasi kalau produk yang sudah kita desain jadi mini misalkan, tapi tetap itu tidak sukses di pasaran, ya harus diberhentikan produk itu gitu maksudnya. Ya jadi harus ada evaluasinya. Kalau memang itu bagus ya diteruskan dan ditingkatkan. Gitu. Dilanjut Pak Reja atau Oke. sampai sini? Silakan. Ya, oke, saya lanjutkan di 10 menit terakhir. Tadi Kang Ina mengatakan kalau produk itu tidak berhasil di pasar, sebaiknya segera dievaluasi untuk dieksekusi atau ditarik. Jadi dulu nggak tahu di kelas kalian atau kelas yang lain, saya memberikan sebuah contoh yang mungkin kalian nggak tahu, bukan karena nggak tahu, nggak pintar, mungkin waktu itu belum lahir atau gimana. Jadi Indofood pernah meluncurkan itu namanya nasiku. Jadi nasiku itu kayak Indomie, kan Indomie kan Indofood juga. Tapi ini bukan dari mie, tapi dari nasi. Jadi nasiku ini yang kalau disiram air panas, seperti disiram pada mie, dia langsung bisa dimakan juga, tapi bentuknya nasi. Dan dengan lauknya ya, makanya disebut nasiku. Nasiku ini itu diriset sekian tahun untuk bisa menghasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Karena apa? Dasar pemikirannya, orang Indonesia itu seringkali belum menganggap makan kalau belum nasi gitu loh. Siapapun udah makan Indomie, misalnya udah makan lemper, ya belum makan juga dia bilang. Jadi akhirnya di riset lah apa yang bisa dilakukan dengan beras atau dengan nasi supaya bisa instan. Jadi keluarlah nasiku. Tapi believe it or not, percaya atau tidak, sekelas Indofood, perusahaan yang multinasional besar begini, itu pun gagal mereka melonsing nasiku itu menjadi best seller. Risetnya udah bertahun-tahun, sudah mengambil anggaran miliaran, tapi ketika di launch ke pasar, itu ternyata asumsi bahwa masyarakat Indonesia merasa belum makan kalau belum nasi, itu ternyata nggak terbukti. Ya. Artinya beda, orang mau makan mie ya mau makan mie aja, bukan harus nasi. Nasi di rumahnya juga ada. Jadi ternyata asumsi bahwa kalau nanti diluncurkan nasiku akan lebih sukses daripada Indomie atau waktu itu Super Mie awalnya, ternyata tidak benar. Jadi artinya orang Indonesia itu makan nasi itu dia di rumah gitu. Tapi kalau yang sifatnya di luar jam makan, dia mau makan yang lain lagi yang sifatnya tidak selalu berbentuk nasi. Padahal kan mie juga karbo. Urusan ini lain lagi. Urusan pengetahuan tentang gizi. Jadi berbeda antara pengetahuan gizi dengan selera makan yang tidak terlalu di convert kepada pengetahuan tentang nutrisi ya, itu lain soal lagi. Oke, ini kebetulan ada 5 menit lagi Mas Syarif dan kawan-kawan. Saya lupa kelas ini pernah ada dibagi kelompok kan ya? Halo, tolong di unmute bagi yang pengurus kelas bisa. Nah, itu waktu itu tugas kelompoknya sudah dibagikan apa yang saya ingin dengar lagi ya? Tugas kelompoknya belum dibagikan, Pak. Cuma kelompoknya Bapak, udah ada, tugasnya belum. Ya. Oke, karena waktu itu kita keburu karena udah Ramadan segala macam lah ya. Iya. Kasihan juga nyuruhnya. Jadi gini, tugas kelompok ini sekarang saya informasikan itu untuk dikumpulkan nanti sebelum UAS saja, masih lama. Yaitu masing-masing kelompok coba memilih satu produk atau satu jasa, boleh barang ya, boleh jasa juga, yang sebelum COVID 2 tahun yang lalu demikian, dan ke depannya kalau dia ingin survive, ingin tetap eksis, itu apa yang harus mereka rubah, harus mereka sesuaikan seperti materi malam ini kita diskusikan di antaranya, supaya mereka jangan sampai nggak datang lagi ke pasar karena
direspon oleh konsumen kalau masih seperti yang dulu ya, yang sebelum COVID ya. Mungkin Kang Indah kalau mau menghibur teman-teman boleh di akhir ini nanti ditayangkan lagu Kau Masih Seperti Yang Dulu. Kau masih seperti yang dulu. Kalau gitu itu udahlah selesai sudah. Ini konsumen sudah berubah ini sudah lagi nggak seperti yang dulu. Kalau yang seperti dulu tuh kok Dian Piscesa kali atau siapa nggak ngerti. Jadi itu Mas Arif dari tugas dari kelompok ini lah memilih satu produk atau jasa yang setelah dipilih oleh teman-teman kelompok itu kemudian membuat satu analisis apa yang sebelumnya kita pakai SWOT analisis sajalah, apa sebelumnya kelebihan, kelemahan dan opportunity threat-nya produk atau jasa itu dan apa pula sekarang yang harus dirubah supaya keunggulan atau strength-nya itu masih bisa dipakai atau masih bisa direspon baik oleh konsumen yang sudah berubah perilakunya setelah COVID 2 tahunan ini gitu loh. Sebab kalau nggak ada perubahan, sudah pasti itu akan ditinggalkan. Anda coba lihat sekarang banyak toko di pasar swalayan atau ruko yang mana-mana yang di daerah elit mau Kelapa Gading kayak mau di mana itu kan semuanya sebagian sudah setelah tutup Lebaran atau Ramadan nggak buka-buka sampai sekarang lagi sudah. Ini karena mereka belum siap untuk muncul dengan suatu perubahan yang harus mereka identifikasi dan harus mereka terapkan dari segi konsep bisnisnya, dari segi pengadaan orangnya, dari segi proses pelayanannya dan seterusnya. Gitu Mas Tarif. Oleh karena itu nanti ketika kita akan bicara di luar ini soal outing class ataupun visiting class itu ataupun kunjungan ke perusahaan itu saya ingin kalian dengar langsung dari pelaku bisnisnya apa dan bagaimana yang terjadi dengan bisnis mereka sehingga itu kemudian menjadi satu experience karena kita langsung melihat sendiri di lapangan. Nah, tentang tanggalnya itu ada yang mengusulkan nanti bulan Juni pada pertemuan satu kali sebelum UAS. Jadi nantilah kita bahas karena ini sudah habis waktunya. Nanti di bulan Juni kira-kira di weekend yang kebanyakan bisa ikut karena tahu juga ada juga yang Sabtu masih kerja mungkin hari Minggunya dan sebagainya. Oke, itu saja dulu. Kalau ada yang ingin tanya atau ingin menambahkan informasi silakan masih ada 1-2 menit. Kalau tidak ada kita akan tutup dengan doa. Bang Indah ada yang mau di closing atau kita akan minta ketua kelas mengakhirinya, silakan. Silakan ketua kelas aja. Oke. Baik, Mas Arif, karena sudah 19.30, kita akan closing sekarang dan silakan Anda mengakhirinya setelah Anda memulainya. Kecuali nanti Kang Indah, karena kita ada Zoom satu lagi, jadi kita akan akhiri sekarang. Silakan.